penyampaian visi misinya, kemudian program kerjanya, dan kesungguhannya dalam membantu pelaksanaan kegiatan OSIS selama 3 tahun atau 2 tahun? Selama 1 tahun, periode tahun 2022-2023. Anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan atau dunia nyata, orang yang pintar belum tentu berhasil, tapi banyak-banyak yang berhasil adalah orang-orang atau manusia-manusia yang pintar berorganisasi. Pemilihan ketua OSIS ini adalah salah satu contoh, salah satu wujud dalam kegiatan organisasi yang mudah-mudahan nantinya ke depan itu bisa sukses, bisa menjadi pimpinan di masa yang akan datang. Karena memang orang yang sukses nanti adalah orang-orang yang bisa organisasi. Kalau cuma pintar tahu modalnya, itu tidak dijamin bahwa akan bisa menjadi pimpinan yang baik. Tapi adalah orang-orang yang pandai berorganisasi. Untuk itu marilah kita nanti lihat di antara 4 orang kandidat ini, di antaranya mesti ada yang terbaik. Jadi anak-anak sekalian bisa milih mana yang terbaik di antara yang baik. Bisa milih 4 orang ini semuanya baik-baik, tapi bisa pilih yang terbaik di antara yang baik. Kalau tidak ada yang terbaik, ya pilih yang terbaik di antara yang jelek, tidak apa-apa. Nah, sekira dari saya, ini waktunya juga sudah agak siang, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, sambutan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Bapak Yatan, Dr. Andes, dan Hasim Edasi, Bapak Sadang selaku sesepuh sekolah, seluruh jajaran wakil kepala sekolah, kepala program kalian, dan Bapak Ibu guru, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak panjang lebar karena hampir siang tambah panas. Saya hanya mengucapkan terima kasih dukungannya, supportnya untuk kegiatan sekolah, khususnya untuk pembina OSIS Pak Kris, Pak Mujoko yang sudah ikut mensukseskan program P5 yaitu IKM, karena ini adalah wujud dari implementasi guru-guru merdeka. Makanya saya minta tolong kita ikuti acara ini dengan khidmat, tunjukkan kalian adalah pelajar Pancasila. Bisa ya? Bisa ya? Oke, saya minta tolong, waktunya nggak lama. Nanti diikuti, tolong saat penyampaian program debat berlangsung semua berpartisipasi. Boleh bertanya pada calon kandidat, lintas jurusan boleh, paham ya? Mungkin itu aja, saya nggak lama-lama, terlalu panas. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, pembacaan visi misi kandidat. Ke-1, kandidat nomor urut 1.
sini saya mau membacakan visi dan misi saya untuk menjadi kandidat ketua OSIS di SMK Pawiatan Surabaya. Visi misi saya yang pertama yaitu mewujudkan siswa yang berjiwa Pancasila, memiliki tanggung jawab lebih dan rasa percaya diri, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, baik itu baik bagi sekolah dan bagi nama baik OSIS. Dan juga saya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, taat agama, dan bisa berperan penuh bagi sekolah dan OSIS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kandidat nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dari kelas 10 TKP 2. Visi saya adalah mewujudkan siswa yang kreatif, kompetitif terhadap persaingan pendidikan, sosialis terhadap lingkungan sekitar, dan aktif dalam usaha mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Visi saya adalah memotivasi seluruh siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan kesiswaan, baik secara internal maupun eksternal, untuk mengembangkan diri baik secara rohani maupun jasmani. Sekian visi misi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kandidat nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Iza Saika Madiana dari kelas 11 OTKP 3. Visi misi saya adalah visi menjadikan siswa SMK Pawiatan berkualitas berdasarkan INTAK dan INTEK, serta menjadikan tempat untuk mengasah potensi siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Misi yang pertama, meningkatkan tanggung jawab serta kedisiplinan siswa dalam tata tertib yang ada. 2. Menjadikan setiap siswa dan siswi SMK Pawiatan yang bijak dan selalu mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengadakan program bermanfaat dan berdaya mutu tinggi dengan ilmu yang luas. 4. Mempererat hubungan siswa dengan OSIS sebagai jembatan yang tepat. 5. Meningkatkan kinerja OSIS SMK Pawiatan dalam mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kandidat nomor urut 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tumi Jida Maria, perwakilan dari kelas 11 AKL 1. Visi misi saya sebagai calon kandidat ketua OSIS yaitu visi mensejahterakan dan mengoptimalkan kualitas pelajar SMK Pawiatan Surabaya, serta menjadikan OSIS SMK Pawiatan sebagai jembatan untuk menampung aspirasi secara inklusif guna untuk mengembangkan bakat dan minat pelajar di sekolah. Misi saya yaitu 1. Meningkatkan ketaatan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kinerja OSIS SMK Pawiatan agar semakin maju dan berkembang. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan mengharumkan nama SMK Pawiatan Surabaya. 4. Mewujudkan karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan. 5. Mengadakan event guna membantu siswa agar lebih berkembang di kegiatan yang ada di sekolah. 6. Mempererat hubungan siswa dengan OSIS dan menjadikan OSIS sebagai jembatan atau wadah yang tepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya. Kalau kalian dari tadi langsung nunggu, langsung baris itu enak. Ayo, intinya tidak ada yang kembali ke kelas. Mas, turun mas. Yang naik, boleh kalian berteduh, tapi tidak jauh dari lapangan, supaya acara cepat berlanjut dulu. Bilang kabel boleh. Oke. Berarti kalian muda-muda yang kurang semangatnya kurang ya, membawa kepala sekolah dan membawa ibu guru ke lapangan harus ya. Mas, balik 1, 2, balik. Balik. Yang sudah naik di atas akan kita tutup pagar bapak nggak foto bisa. Ayo. Intinya kalian bebas, berada di mana saja bebas. Oke. Intinya saya mau minta ke kalian bebas di mana saja tempatnya. Intinya tidak kembali ke kelas. Ya cok mudah-mudah mulu mbak. Oke ya. Supaya tidak terlalu lama, mungkin sesi tanya jawab. Mungkin untuk Bu Nur Aini. Untuk Bu Nur Aini. Mas, Mbak, awakmu ngomong apa? Bapak Ibu gurumu kepanasan ya. Ayo, nek awakmu ngomong lanang, nek ngomong siswa, ayo, kode panas sih. Kode dong. Ayo. Nah, ya. Ini kakak. Ternyata mental kalian ya, mental ya sini tuh ya. Untuk bunuh ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas? Sama. Luar biasa yang masih bertahan di lapangan. Tepuk tangan untuk kalian semua yang masih bertahan di lapangan. Yang tidak bertahan, jempol untuk kalian yang masih bertahan di lapangan sini. Untuk 11 RPL, luar biasa. Tepuk tangan untuk RPL. Untuk RPLB, kelas 10, luar biasa. 12 sama 2. 12 sama 1. 10 RPL, luar biasa. MM 1 dan MM 2. 12 MM 1 dan 12 MM 2. Ngadem, tidak apa-apa yang penting masih bisa bertahan di sini. Luar biasa. Ini adalah sistem demokrasi pertama kali di SMK Pawiatan Surabaya, di mana pemilihan ketua OSIS kita laksanakan bersama-sama. Kita sama-sama tahu jago kita siapa. Ada Rizky, jago dari RPL. Mana suaranya untuk Rizky? Kurang. RPL harus lemah. Mana suara untuk Rizky? Luar biasa. Ada Dika atau sama Dika dari MM atau DKV. Mana suaranya untuk MM? Untuk Dika. MM ini kayaknya kelasnya banyak. Suaranya mana untuk MM atau sama
program yang lain, jadi maksudnya yang dulu belum ada nanti oleh Mbak Risma ini akan diteruskan. Ya mungkin yang belum tentunya apa. Contoh tadi mungkin yang belum ada di sini ya seperti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin yang berhubungan dengan meningkatkan ekskul apa misalnya tari apa bukan tari tambang tali dan lain sebagainya, itu mungkin yang belum dikerjakan oleh si sebelumnya akan dikerjakan oleh Mbak Risma. Monggo nanti saya yang terakhir ini ada Pak Kuni ini dari 11 AKL 1. Monggo dilanjutkan programnya setelah terpilih jadi ketua OSIS. Langkah awal yang dikerjakan apa? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya akan menjadi ketua OSIS nanti, saya akan menjalankan program-program yang tidak ada sebelumnya seperti Eco Green. Terus saya nanti akan membuat duta anti bullying, duta lingkungan hidup, dan membuat divisi humas di OSIS agar bisa mempersatukan semua siswa menjadi satu. Sudah? Cukup? Sudah cukup Pak. Ya, terima kasih Pak Kuni dan semuanya. Jadi semuanya keinginannya yang baik-baik aja. Jadi yang untuk mengembangkan tadi ada program bullying lingkungan hidup, bullying stunting nggak ada. Ya saya kira dari saya cukup. Mungkin ada yang lain, monggo Pak Kris di Bawah Nur. Baik, itu tadi kalian sudah dengar ya jawaban dari calon-calon kalian. Sebentar, saya mau cari ini. Satu orang, tolong kasih pertanyaan untuk lari. Sebentar. Oke. Kak, silakan kasih pertanyaan. Gak ada yang berani nih kasih pertanyaan. Ayo, oke? Ya, silakan. Ayo, ojo saya. Siapa yang mau ngasih pertanyaan ini? Yang berani ngasih pertanyaan? Ya, ada? Oke, luar biasa. Kasih pertanyaan untuk kandidat ketua OSIS kita. Satu pertanyaan yang akan dijawab oleh semua kandidatnya. Perkenalkan, nama saya Dian Anissa Amelia dari kelas 10 FPLB 1. Pertanyaan untuk calon kandidat ketua OSIS, yaitu selain murid yang datang terlambat, sering juga kita melihat guru yang terlambat masuk ke kelas untuk mengajar. Dan terkadang itu membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman. Apa langkah yang akan dilakukan untuk melindungi kenyamanan murid saat belajar? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau murid terlambat, ini bagaimana dengan guru yang terlambat? Terus bagaimana caranya supaya kita belajar ini nyaman? Silakan dijawab. Mungkin bisa dimulai dari Risma dulu ya. Iya, nggak harus dari depan, tapi silakan dari Risma dulu. Jagonya OTKP. Silakan. Yang lainnya kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Ini calon kalian loh, ketua OSIS pimpinanmu nanti. Ya. Silakan Risma. Biar kelas lebih nyaman, kan bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Kan sebelum gurunya datang, kalian bisa membaca buku terlebih dahulu. Sebelum materinya, kalian bisa membaca bukunya. Bisa baca buku dulu katanya Risma. Ada lagi? Ada lagi? Udah. Lanjut kasihkan ke Kuni. Gimana Kuni? Gimana?
Masih sama kan pertanyaannya? Solusinya adalah jika kemungkinan gurunya telat gitu bisa ngasih materi kalau kayak tugas-tugas dulu ke ketua kelas atau wakil, atau kalau tidak nanti mungkin ada yang lapor ke BK biar ada yang menemanin gurunya satu, mungkin bisa ngajak ngegame atau ngegame-nya itu yang positif ke pendidikan. Game positif ya. Bisa ngasih catatan ke ketua kelas, bisa lapor ke BK, bisa mungkin didampingi guru pendamping. Pak Dani siap itu kalau untuk dampingi. Diajak ngegame Pak, ngegame yang positif Pak. Iya. Silakan Dika. Silakan. Ini Bu, sebelumnya kan pertanyaannya guru terlambat ya. Nah itu seharusnya guru yang terlambat itu harus kena sanksi Bu. Kan ya. Kena sanksi. Kena sanksi. Luar biasa. Muridnya kena sanksi, gurunya juga kena sanksi ya. Oke. Itu saja? Ya itu saja. Itu saja. Oke. Rizky, bagaimana jawaban kamu? Biarkan saya menjawab. Pertama-tama kan guru kalau terlambat kan mesti ada alasannya. Alasannya kalau masuk akal ya kita perbolehin. Kalau kurang, kalau terlambat karena berangkat mungkin bisa kayak misalnya Pak Dani di kelas saya bisa push up, melakukan push up. Kamu bijaksana sekali Mas, ya Allah. Dilihat dulu alasannya. Kenapa guru itu sampai terlambat? Ya Allah Rizky. Bisa kasih sesi lainnya. Ya sudah, makasih. Iya. Berikutnya saya selingi ya. Kalau tadi sudah dari siswa, sekarang kita minta Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Monggo Pak Latif memberikan satu pertanyaan untuk 4 kandidat. Saya simpel. Kalian kan calon ketua OSIS. Kalau salah satu dari kalian menjadi ketua OSIS, mau dibawa kemana OSIS yang kalian saat ini ingin jadi ketua? Mau dibawa kemana? Coba ini pertanyaannya, kalau kamu jadi ketua OSIS, mau dibawa kemana? Aduh, hubungan kita, iya. Maksudnya OSIS SMK Pawiatan tuh mau dibawa kemana? Oke, kita mulai dari Rizky dulu ya. Pertama-tama mau dibawa kemana ya mengikuti jenjang-jenjang Pak. Bisa ikan ada lomba kayak lomba-lomba gitu, bisa OSIS bisa disebutkan, terus bisa dibawa ke jenjang yang lebih baik, bisa membantu guru-guru membaikkan siswa-siswa gitu, terus bisa di bisa di itu kan Pak, bisa di kan astagfirullah. Biasa demam panggung itu biasa. Kamu juga kalau seandainya di sini tuh pasti rasanya dengkulnya kelotak-kelotak. Ayo lanjut Rizky, kamu hebat. Makasih ya. Bapak, ya Allah, aku bapak. OSIS juga bisa dijadikan gitu Bu, kayak organisasi ikut lomba gitu. Mengikuti lomba-lomba ya? Ya, gitu. Terus kan ada juga lomba-lomba kehebatan mungkin antar jurusan OSIS bisa diambil. Antar jurusan atau antar kelas meet. Programnya si ini. Tepuk tangan untuk Rizky. Berikutnya silakan Kuni. Ya Bu. Ya. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Pengennya sih jalan-jalan ya. Oh, pengennya jalan-jalan. Setuju? Kuni pengennya jalan-jalan. Ya, silakan. Jadi nanti kalau OSISnya nanti saya pengennya itu nanti ada divisi humas, nanti mungkin ada yang
ngehubungin OSIS sama seluruh siswa. Nanti keluhan siswa yang nggak bisa dikeluhin ke guru nanti bisa melalui OSIS. Terus nanti ada duta lingkungan hidup yang seperti saya omongin tadi. Duta lingkungan hidup nanti ada tanggung jawab gitu Bu, kayak memelihara tanaman gitu biar sekolahnya subur hijau. Terus ada yang anti bullying juga, nanti mungkin bisa sosialisasi kalau misalnya nggak ke BK ke OSIS bisa. Dan juga nanti mungkin ada bisa mengadakan event-event gitu loh Bu, baik dari kita yang undang luar sekolah atau event yang dari dalam sekolah gitu Bu, berupa ada kayak lomba antar kelas atau lomba luar sekolah gitu. Sudah. Tambahan Guni. Oh, dibawa kemana OSIS SMK Pawiatan? Saya tambahkan. Mungkin kalau Kuni punya ide atau gagasan, mungkinkah Kuni bisa keluar lebih jauh lagi? Apakah studi banding dengan sekolah lain, atau buat event yang gak pernah mungkin terbayangkan, atau mungkin buat inovasi untuk OSIS yang baru? Yang mungkin kalau Kuni jadi ketua OSIS, itu harapan saya. Jadi mau dibawa kemana, itu yang mau saya. Pengennya itu ngadain eventnya itu kayak jurusannya biar lebih berkembang dulu. Misalnya ada lomba jurusan? Ada yang kayak bikin lomba antar jurusan, mungkin kayak bisa di luar sekolah bisa di dalam. Kalau di dalam misalnya lomba akuntansi, nanti kelas angkatannya 12 nanti dilomba-lombakan gitu. Atau kalau misalnya lomba akuntansi bisa di luar sekolah, kayak akuntansi antara SMK ini gitu. Lomba-lomba ya berarti? Iya, ya? lomba-lomba. Oke, lomba-lomba. Oke. Ada lagi? Sudah. Tadi Rizky sudah. Dika? Belum. Oke. Mau dibawa kemana? Ya itu Bu. Ketika kamu nanti jadi ketua OSIS, mau dibawa kemanakah? OSIS SMK Pawiatan. Jawaban saya itu sama kayak si Rizky itu tadi. Iya. Tentang classmate, pengembangan classmate, prestasi siswa non akademik dan akademik, Iya. kayak lomba tryout atau apa gitu itu Iya. bisa, OSIS bisa membantu. OSIS bisa membantu untuk classmate. Nggak pada program lagi? Udah itu saja. Itu aja. Oke, Risma. Silakan. OSIS mau bawa kemana? OSIS bisa dikemanain sih? Kemana aja kamu membawa? Ke Korea. Kalau ke Korea ini peminatnya drakor kabeh. Silakan. Bener. Bisa bisa ngadain event ya, lomba antar kelas, terus antar siswa, antar jurusan. Itu aja. Iya. Event antar kelas, antar jurusan, classmate. Iya. Ternyata itu kayaknya disepakati mereka sama deh jawabannya seperti itu ya. Berarti mereka ini kompak. Siapapun nanti yang akan jadi ketua OSISnya, mereka ternyata sudah jadi teamwork dari pertanyaan yang ada, jawaban-jawaban mereka. Tepuk tangan untuk 4 kandidat kita. Saya minta satu lagi, siapa yang mau tanya? Iya, C ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri dari kelas 11 OTKP 2. Saya ingin bertanya kepada 4 calon kandidat ketua OSIS. Jika kalian menjadi ketua OSIS, seberapa penting jabatan ini bagi kalian? Terima kasih. Seberapa penting nggak ini jabatan bagi kamu, Kuning? Sangat penting. Sangat penting. Risma? Sangat penting. Penting. Pasti sangat penting lah. Pasti sangat penting. Tidak penting karena kan OSIS supaya bisa merata, tidak ada jalur jabatan biar bisa tidak anulah. Penting, sangat penting lah Bu bagi saya, sangat penting karena kalau saya jadi ketua OSIS itu saya bisa mengambil keputusan. Rizky, tidak begitu penting bagi saya. Karena jabatan itu bukan yang utama, karena saya memang siap untuk SMK Pawiatan. Oh, silakan Mbak.
Kalian kan sudah menjelaskan visi kalian. Kenapa kami harus untuk menjadi ketua OSIS di SMK Pawiatan ini? Berikan alasannya. Kalian kan sudah menjelaskan visi sama misi kalian. Kenapa kami harus memilih kalian untuk menjadi ketua OSIS di SMK Pawiatan ini? Berikanlah alasannya. Kenapa kamu harus dipilih? Ini dia tanya, kenapa kamu harus dipilih? Ayo, kenapa? Kenapa kamu harus dipilih? Rizky, kenapa kamu harus dipilih? Memilih tidak memilih itu tergantung urusan kalian. Karena kami di sini hanya mewakilkan dan mewakili kalian di sekolah. Oh, luar biasa, hanya mewakilkan dan mewakili sekolah. Sebentar. Pak Kres tolong difoto. Luar biasa lah sekali nih Rizky. Oke, Kuni. Kenapa kita harus pilih kamu? Agar program-program yang nggak ada itu bisa jalan terus semakin banyak berkembang gitu. Oke, supaya saya tuh bisa merealisasikan program-program katanya Kuni. Ya, satu lagi dari siswa. Setelah itu saya minta dari Bapak Ibu Guru. Saya perkenalkan, nama saya Puji Desi Wulandari dari DKV 1. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kalian mengatasi permasalahan tentang pembulian untuk para kandidat? Permasalahan tentang perundungan atau pembulian. Bagaimana sih kalau seandainya di kelas kamu ada yang dibully? Menanyakan alasannya dulu. Kenapa dia membuli anak itu? Kenapa sampai membuli anak itu? Tapi menurut kamu pembulian itu bagus nggak sih? Sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Korban bully. Boleh nggak membuli? Nggak boleh, Bu. Menurut kamu kalau di kelas kamu ada pembulian, apa yang harus kamu lakukan? Pertama-tama ya itu, saya tanyakan dulu alasannya kenapa. Terus jika memang alasannya tidak masuk akal, terpaksa saya harus bawa jalur BK atau enggak suruh maaf damai itu. Langsung bawa ke BK ya? Iya. Menurut kamu pembulian bagus nggak? Tergantung. Kalau saya banyak juga pelaku pembuli Bu, seperti rumah tangga. Gak bagus katanya, karena banyak sekali kasus pembulian yang ada di sekitar Dika. Menurut kamu? Pembulian sangat tidak bagus. Kan pembulian pasti langsung ada alasannya, tidak perlu ditanyakan alasannya juga. Pembulian gak perlu ada alasannya. Senengnya bully itu pasti salah. Ya, luar biasa loh Rizky ini. Oke, gak boleh ada pembulian. Ingat ya, sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak ada yang namanya pembulian. Kita berikan aplaus untuk keempat kandidat kita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Guru, monggo. Siapa yang akan memberikan pertanyaan? Bu Eka, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Bu Eka mau memberi pertanyaan. Sebelumnya Bu Eka kebetulan juga alumni dari mantan ketua OSIS-nya di SMK Pawiatan. Didukung dulu. Nah itu menurut Bu Eka sangat bermanfaat sekali kalau kita sudah punya pengalaman menjabat terutama di lingkungan sekolah itu, karena nanti manfaatnya banyak sekali. Ya, dulu Bu Eka saat menjabat ketua OSIS di SMK Pawiatan pernah mengadakan kegiatan pentas seni. Pentas seni ya, apa Bu Nur namanya? Kalau ada band-bandan dulu ya, pensi, pentas seni ya. Nah, ini kira-kira di antara beberapa kandidat ini kira-kira bisa nggak mengembangkan, membawa lagi, membesarkan nama Pawiatan dengan mengadakan lagi acara event kegiatan pentas seni di SMK Pawiatan? Sanggup apa tidak kira-kira? Sudah punya gambaran nggak di antara program kerjanya itu mengadakan kegiatan yang menggelegar seperti itu, seperti kemarin kegiatan Maulud Nabi yang diadakan oleh teman-teman SKI. Nah, itu pertanyaan dari Bu Eka. Terima kasih. Bu Eka ini adalah dulunya mantan
mantan ketua OSIS SMK Pawiatan. Loh, mantan ketua OSIS rek saiki dadi guru dadi kaprok pisan. Kamu nggak pengen ta? Oh, pengen. Tapi biarkan Bu Eka di sini dulu jadi kaprok, jangan dulu kamu ke sini karena belum kuliah, belum lulus. Pada saat Bu Eka ini dulu jadi ketua OSIS pernah mengadakan yang namanya pentas seni atau pensi, band-bandan. Loh, gak pengen tak ada band-bandan? Pengen. Paling tidak itu kelasnya sama dengan Maulid Nabi kemarin yang kita bisa mendatangkan anggota DPR. Kemudian penceramah yang sangat luar biasa. Kita mengadakan festival Sholawat Al-Banjari gitu ya. Jadi kita ulang lagi kesuksesannya. Kira-kira sanggup dan bisa apa enggak? Menurut saya cukup sanggup, tergantung dananya juga, Bu. Diplomatis sekali, sanggup Bu, yang penting dananya. Gimana Dika? Itu kan sama saya, sama visi saya, prestasi akademik dan akademik, tapi untuk kemampuan siswa di Sanggup? Sanggup. Risma sanggup? Insya Allah sanggup. Sanggup 99% insya Allah jika Allah menghendaki. Sanggup Kuni? Siap sanggup. Siap sanggup. Kamu nggak mikir dana itu Kondi? Nah, kalau tadi Rizky kan langsung bilang sanggup Bu. Ya tergantung dananya juga gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, optimis itu penting dulu. Yang penting sanggup ya. Kita tunggu tahun depan kalau salah satu dari mereka jadi ketua OSIS akan ada pentas seni. Luar biasa nggak? Luar biasa. Kita berikan aplaus. Bapak Ibu guru wonten malih yang mau ditanyakan? Pak Sigit ada pertanyaan? Ada? Nggih, monggo turun dulu. Yang di sana tadi katanya ada yang mau tanya. Zidan mau tanya? Nggak jadi. Siapa tadi? Ya, silakan Mbak. Sambil nunggu Pak Sigit, silakan. Saya mau tanya kepada calon ketua OSIS. Dari salah satu visi misi kalian ada kata-kata yang bertanggung jawab terhadap siswa atau lingkungan sekitar. Dan di SMK Pawiatan terkenal dengan anak-anak yang suka melanggar peraturan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian agar bisa menegur dan memberi tahu yang benar terhadap siswa di SMK Pawiatan untuk bisa mengharumkan lagi nama SMK Pawiatan? Oh, pertanyaannya keren banget. Ya bener keren. Nah ini kalian tahu kan SMK Pawiatan itu banyak ya saja ini bener untuk pelan-pelan ya tak BCI itu banyak yang melanggar. Oh pakai mic, banyak yang melanggar. Jadi nggak banter, banyak yang melanggar. Oh di ruangan sebelah banyak yang melanggar gitu ya, banyak yang melanggar. Nah ini bagaimana caranya kamu supaya mengajak teman-temannya itu supaya tidak melanggar? Ini caranya bagaimana Risma? Sebelum menegur, introspeksi dulu. Sebelum menegur, introspeksi diri. Oke, luar biasa. Kuni? Ya gitu, kalau banyak yang melanggar pasti harusnya kalau terus menerus jadi harus sanksinya harus semakin kayak sanksinya. Sanksinya harus makin keras. Kenapa? Ada buku kuning. Jadi buku kuning itu nanti sebagai apa namanya? Patokan ya kalau ada pelanggaran. Pak Dani ya, ini katanya buku kuning nanti. Oke, Pak Dani dan tim siap ya. Oke, Dika sama kayak Risma, introspeksi dulu. Iya, oke. Rizky? Ya kan kita di sini bullying, misalnya kita cuma membantu dari tim BK untuk supaya tidak melakukan itu. BK supaya juga yang menegur, memberi sanksi. Kita di sini cuma membantu saja. Membantu. Kalau ada yang melakukan perundungan atau bullying, kita beritahu BK biar BK yang menyelesaikan. Tapi setidaknya kalian harus jadi contoh yang baik dulu bagi teman-teman kalian semuanya. Setuju? Kurang suaranya. Setuju? Oke, luar biasa SMK Pawiatan. Monggo Pak Sigit. Terima kasih Bu Nur atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada 4 kandidat yang insya Allah semuanya baik-baik. Ini ya,
Sebelum saya beri pertanyaan, saya hanya memberi beberapa gambaran yang SMK Pabrik adalah salah satu sekolah yang besar di kota Surabaya. Siswanya banyak, mungkin sudah sampai 1000. Jurusannya juga banyak, 4 jurusan. Yang saya tanyakan, ketika ada salah satu kalian yang sudah menjadi ketua OSIS, beranikah kalian membuat program lomba antar sekolah se-Surabaya saja dengan dana yang terbatas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya itu ini loh. Yang ditanya itu ini. Kok kalian yang heboh? Jika kalian jadi ketua OSIS, sanggupkah kalian mengadakan lomba antar sekolah dengan dana yang terbatas? Kamu diem dulu, masih wes ngerasakno menengo dhisik. Ya, sanggup tidak? Ya itu pertanyaannya ya sama gini, sanggup nggak guru ngajar tanpa siswa bayar SPP gitu, sama gaji? Waduh, sanggup nggak guru ngajar tanpa siswa bayar SPP? Saiki sanggup nggak awakmu sekolah gak ono lampune, gak ono AC-ne, gak ono kipase? Sanggup nggak Risma? Nggak sanggup Risma. Rizky sanggup nggak? Sanggup lomba kecil. Sanggup lomba kecil. Kuni sanggup? Sanggup kalau dananya kecil ya lombanya kecil. Kalau dananya kecil ya lombanya kecil. Oke, coba diperhatikan dulu. Ini adalah calon-calon ketua OSIS kalian. Ingat loh ya, OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Anggotanya itu kalian semua yang ada di SMK Pawiatan Surabaya. Cuma nanti pengurusnya adalah mereka dan orang-orang yang terpilih, gitu ya. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, Pak Sadan silakan. Pak Baisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, kita jajarannya, saya ada sedikit berbagi pengalaman. Jadi di dalam organisasi itu tidak harus di lembaga sekolah. Anda bisa berorganisasi di kemasyarakatan. Bisa lewat Karang Taruna, pengurus Karang Taruna, luar biasa. Anda terpilih sebagai organisasi di lembaga sebagai ketua OSIS. Jadi begini, ketua OSIS yakin nantilah ini ada saya berikan satu wawasan. Jadi dalam sebagai ketua OSIS itu harus pandai, pinter, dan cerdas. Paham? Ya? Kalau pandai, pinter itu bisa menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau dapat cerdas itu luar biasa. Tapi pandai dan pinter. Itu kalau cerdas, ya harus cerdas. Cerdas dapat apa? Bisa menemukan permasalahan, bisa menyelesaikan permasalahan, itu cerdas. Itu luar biasa, ya. Saya kira itu aja, ya. Jadi sampaikan kepada saya berorganisasi lah baik di masyarakat di sekolah. Itu luar biasa. Nanti Anda memilih sebagai ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendara, ada anggota. Pilihlah mereka-mereka yang mau bekerja, Kalau tidak mau bekerja, oke, Anda akan kesulitan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik ya, tadi sudah banyak sekali pertanyaan dan sudah dijawab. Berarti kalian sudah bisa memilih. Proses pemilihannya hari Senin ya Pak Kris ya. Nggih Pak Latif nggih. Hari Senin nanti kalian milih di kelas masing-masing, semua punya hak suara untuk memilih salah satu dari mereka. Siapakah nanti yang akan menjadi ketua OSIS periode 2022-2023? Apakah Kuni dari 11 akuntansi 1? Apakah Risma dari 11 OTKP 3? Kok gak ada suaranya? Apakah Dika dari 10 DKV 2? Suara MM-nya mana? Suara DKV-nya mana? Wes kepanasan. Ataukah Rizky dari 10 PPLG atau 10 RPL? Ya, jadi siapapun nanti yang
akan menang menjadi ketua OSIS, mereka siap untuk bekerja dalam satu tim. Ya, sebenarnya mereka ini sudah sering bekerja dalam satu tim. Baik. Untuk acara debat kali ini monggo Pak Broto, ada pertanyaan? Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga dengan keinginan kamu, semangat kamu untuk mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Sungguh luar biasa, satu modal awal untuk langkah ke depan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Sigit, jika ada suatu proyek se-Surabaya, entah Banjari, entah di Kramasi, entah Cilidin, dengan dana yang minim, tetapi itu tetap harus terselenggara. Sebenarnya jawaban yang disampaikan ada yang insya Allah, ada juga dananya kecil. Itu bukan solusi, bukan solusi, tetapi adalah bagaimana kalian selaku ketua OSIS dan segenap anggotanya mengumpulkan dana, bagian dari kewirausahaan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan agar proyek se-Surabaya itu bisa terselenggara? Silahkan kalian berinovasi, silahkan kalian kayak apa ya, kayak saya seorang bisnismen, saya akan bagaimana peluang apa yang akan kalian manfaatkan. Terima kasih. Intinya mungkin tuh solusi sebenarnya ya Pak ya. Apa pernyataan statement tetap harus dilaksanakan. Kalau dia bisa berarti mereka adalah sosok yang inovatif, kreatif gitu ya. Nah, jadi masalah dana sedikit atau tidak sedikit itu nggak jadi masalah. Nggak ada dana lo bisa jalan nggak? Hei, bisa nggak? Bisa loh. Kita kemarin memulai dengan 0. Bisa ya? Iya. Tapi karena kita kreatif dan inovatif, insya Allah jalan itu akan dibuka sama Allah, gitu ya. Oke. Baik, itulah tadi debat, ya. Usaha apa yang akan kamu lakukan kalau seandainya dananya minim? Iya. Sebelumnya kan kita di OSIS udah kayak jual barang bekas, botol-botol, ngambil di kelas-kelas botol-botol yang habis dipakai itu kan biasanya mereka itu buangnya di laci. Nah itu kita OSIS biasanya ngambil lalu disimpan di RB lalu dijual. Uangnya kita masukkan di kas. Oke. Kuni? Kalau misalnya dananya minim, kita bisa itu pakai misalnya kayak sekolah lain daftar ke kita itu bayar gitu kan, biasanya bisa membantu dana yang minim itu. Biaya pendaftaran berarti ya. Oke, Dika? Mau panas aja nih. Ya, empat tadi mau serius. Kemarin penggalangan dana. Dika lah ya. Itu juga bisa. Dika penggalangan dana. Kalau Rizky? Bisa mengurangi hal-hal yang nggak penting di dalam lomba itu. Misalnya mengurangi mengurangi budget yang diperlukan, hal yang tidak penting. Terus bukan disamakan, Mbak. Bukan itu. Ya itulah. Terus juga kata-kata mbak-mbaknya, kata-kata Pak Kris juga bisa mengajukan sponsor juga. Cari sponsor. Nah itu nanti bisa hubungi ini yang kemarin sudah terlatih ini kemarin. Ada Pak Dhani juga yang sudah terlatih. Ya, ada pertanyaan? Oke, silakan. Ayo. Cek. Sebenarnya bukan saya yang bertanya. Ada siswa yang bertanya kepada saya,
tidak berani menyebutkan namanya, inisialnya, takutnya dia dimusuhi. Nah, menurut saya ini pertanyaan yang sangat berbobot. Pak, saya itu anggota OSIS, akan tetapi selama saya menjadi OSIS tidak pernah dilibatkan dalam suatu kegiatan. Saya merasa kok setiap kegiatan itu yang dilakukan hanya circle-nya dia. Jadi saya merasa saya itu tidak diberdayakan di sini, Pak. Ini akankah mereka nanti jadi ketua akankah seperti itu atau bisa tidak circle-circlean, ngoten Bu? Terima kasih Bu. Jadi tadi itu ada anak bertanya pada Pak Gani. Oh gitu. Kalau seandainya nanti kamu jadi ketua OSIS, apakah kamu sanggup merangkul semua pengurus OSIS dan melibatkan mereka dalam kegiatan kalian? Sanggup nggak Rizky? Sanggup Bu, asal mengikuti rapat kegiatan juga. Sanggup asal rajin mengikuti rapat, karena biasanya itu banyak yang rapat nggak tahu melo, waktu kegiatan tahu melo. Nah, sanggup nggak? Sanggup Bu, kan kita kan satu nama-nama SMK Pawiatan Siswa, dan kita harus merangkul semuanya Bu. Harus merangkul semuanya, ya. Gimana Risma? Sanggup nggak? Insya Allah sanggup, dan itu tergantung dengan anaknya sendiri, dia datang rapat dengan rajin atau enggak, dia berbaur dengan anak OSIS atau enggak. Jangan semisal kalau misalnya dia jarang kumpul dengan OSIS, dia tidak aktif dalam kegiatan OSIS, ya maaf. Ya maaf. Uni sanggup apa enggak? Jadi kalau ada kegiatan semua dirangkul ya, bukan circle-circle-nya aja gitu ya. Jadi semuanya ya, seluruh jurusan ya, kelas 1, 2, 3 diajak semuanya ya. Maksudnya perwakilannya. Oke, sanggup Pak Dani. Kita tunggu buktinya ya Pak Dani ya. Bagi yang penanya lewat Pak Dani sudah dijawab. Pak Dedi baru lihat saya. Ya, monggo. Pak Dedi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Monggo jika ada pertanyaan. Dari tadi tak tanya, apa tak cari loh. Monggo. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Mungkin sudah banyak dipaparkan oleh calon kandidat ketua OSIS ini. Saya hanya memberikan saran saja, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diprogram itu dilaksanakan, sehingga nanti kalian akan mempunyai tujuan yang harus dicapai. Dan memang ada kebersamaan dalam satu tim itu, yaitu tim OSIS. Hanya itu saja. Apa yang sudah direncanakan harus dilaksanakan sesuai dengan visi misinya. Itu saja. Terima kasih. Apa yang sudah direncanakan harus diprogram dan dilaksanakan. Itu pesan dari Pak Dedi. Kayaknya belum lengkap kalau Pak Andi juga nggak ngasih pesan ini. Karena apa? Seluruh kegiatan itu ada hubungannya sama sarana dan prasarana. Pak Andi untuk nega DKI pesan. Terima kasih Bu Nur. Pak Adi mau tanya singkat, nanti dijawab cepet ya, Mas Gana Mbak ya. Langkah apa? Apabila kalian nanti terpilih ketua OSIS pada minggu pertama, kegiatan apa yang akan kalian lakukan pada minggu pertama setelah kalian dilantik menjadi ketua OSIS? Mau ngapain? Saya ingin menjalankan program Eko Green Mbak, agar sekolah ini nggak bersih. Eko Green, langsung Risma. Mengadakan rapat dulu, perkenalan, saling memperkuat OSIS. Kenal-kenal dan sonding-sonding, koordinasi. Kamu? Ya sama, saya Mbak Risma, kan saya baru juga anggota. Baru, jadi perkenalan dulu Pak, merekat dulu ya. Rizky? Membaca keinginan ketua OSIS yang dulu yang belum tersampaikan, lalu kita rapatkan, langsung ajukan. Ini ketua OSISnya Silvi, kamu mau dibaca sama Rizky? Dibaca. Oke, ya itu tadi jawabannya ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, nggak ada lagi ya? Oh ada. Oh, ketua
OSIS yang mau demisioner sing arepe dilepas iki arep nggawe pertanyaan. Silakan. Seberapa yakin kamu terpilih jadi ketua OSIS? Apakah setelah kalian terpilih visi misi kalian bisa dipertanggungjawabkan? Langsung Rizky. Bisa. Bisa. Lanjut. Dika? Bisa. Bisa. Itu tanggung jawab sendiri. Iya, bisa dipertanggungjawabkan. Tunggu buktinya saja. Risma, bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kuni? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tunggu ya. Mereka bisa katanya. Makanya kita tunggu buktinya. Oke. Baik. Kita akhiri ya untuk acara debat kita pada hari ini. Dan untuk pemilihan OSIS semua memiliki suara. Nanti pada hari Senin tanggal berapa ini hari Senin? Kok langsung lupa saya? 24. Mohon maaf, ini langsung blank. 24 ya. 24 Oktober 2022. Nanti dari panitia akan ke kelas-kelas. Belum ditutup anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, belum ditutup. Sing tak tresnani. Kita tutup acara debat Ketua OSIS 2022-2023 ini dengan pembacaan doa. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Suhadi Umar, MAG, kami persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, sebelum saya membacakan doa, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada 4 kandidat. 1 pertanyaan tapi bisa dijawab masing-masing kandidat. Kapasitas saya di sini selaku pembina SKI. Bagaimana pandangan Anda? Kan di SMK ini ada 2 organisasi, Intra OSIS, yang kedua SKI. Tadi dari pertanyaan awal sampai terakhir tidak ada yang bertanya yang kaitannya dengan SKI. Saya hanya mengajukan pertanyaan, bagaimana pandangan Anda selaku calon ketua OSIS tentang keberadaan SKI di SMK Pawiyatan. Pertanyaan ini bisa dijawab masing-masing kandidat. Hanya itu saja pertanyaan yang ada kaitannya dengan SKI. Cukup penting Pak, karena kan kalau Maulid Nabi kita bisa langsung memanggil anggota SKI untuk kayak banjari doa gitu Pak. Terima kasih Rizky. Jadi penting ya terus sangat penting Pak, karena kan itu kegiatan keagamaan. Semua siswa di sini punya agama Pak. Terima kasih. Bapak Dika, terus Risma. Sangat penting karena di sini kebanyakan agamanya Islam dan SKI bisa membantu kegiatan dalam kegiatan Maulid Nabi atau kegiatan-kegiatan Islam yang lainnya. Terima kasih Risma. Terus yang Kuni. Sangat penting karena nanti SKI juga bisa membantu mengadakan hari-hari besar Islam gitu Pak, kayak contohnya ya kayak Maulid kemarin mungkin kan biasanya SKI juga penting karena di sini juga banyak mayoritasnya beragama Islam. Artinya semua kandidat setuju bahwa ketika ada kegiatan saling kerjasama kompak baik dengan OSIS maupun SKI. Terima kasih. Oleh karena itu mari agar supaya Ngapunten berarti saya mungkin bisa menambahi jawabannya. Dan artinya gini, untuk SKI itu masuk di segmen 1, si kerohanian Islam atau keagamaan. Di SMK Pawiyatan ada 2 agama, ada Muslim dan juga Nasrani. Mungkin kita juga ada SKI dan SKK. Nanti SKK mungkin kalau dulu saya pembinanya Bu Rauli, mungkin ingin mengadakan acara Pasca, Natal, mungkin itu bisa. Jadi kita nasionalisme. Mungkin untuk SKI tetap harus ada supaya memperkuatkan iman untuk anak-anak.
Dan terima kasih untuk Pak Suhardi. SKI atau SKK sangat penting untuk di OSIS. Bahwa kita kerja itu ada dua, ada intra dan ekstra. Itu ya. Jadi semuanya masuk di 9 sekbid nanti. Mungkin saya rasa itu Pak Suhardi, SKI selalu bekerja sama dengan OSIS. Monggo, lanjut. Terima kasih Pak Tris. Alhamdulillah ini merupakan momen pertama kali di SMK Pawiatan diadakan semacam pemilu pemilihan ketua OSIS, sehingga kalian anak-anak semuanya bisa memilih istilahnya luber dan jurdil. Apa luber itu? Langsung, umum, bebas dan rahasia, mengedepankan kejujuran dan keadilan, sehingga kalian dalam memilih jangan lupa berangkat dari hati nurani kalian, jangan sampai ada intervensi dari orang lain. Oleh karena itu mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa memilih calon pemimpin kita OSIS dengan sebaik-baiknya menurut hati nurani dan berkat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian memilih pemimpin tidak ibaratnya memilih kucing di dalam karung, sehingga dengan debat yang seperti ini paling tidak kalian mengetahui sejauh mana integritas calon ini, kualitasnya, loyalitasnya dan lain sebagainya, dan yang paling penting sejauh mana mentalitasnya. Itu penting sekali. Ila hadiniyah wa ala kulli sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifman nabiyyin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara demi acara sudah kita lalui. Mohon izin Pak Asif, terima kasih banyak Pak Lantim, Pak Suhardi, Pak Andi, Pak Sadan, Pak Dedi, dan Bapak Ibu guru yang lain sudah menyaksikan acara ini. Untuk acara ini setelah ini kalian boleh istirahat dulu. Silakan istirahat. Kami para panitia mengucapkan terima kasih atas